Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perancangan manajemen proyek inovasi berbasis absensi berbasis kode QR kode. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fahri Nugraha, NIM saya 23050738. Oke, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Itu ada latar belakang. Proses absensi manual menggunakan tanda tangan sering memakan waktu lama, menimbulkan antrian dan rawan manipulasi data. Dosen harus melakukan pengecekan kehadiran secara manual, sehingga kurang efisien, terutama pada kelas besar. Mahasiswa membutuhkan metode absensi yang lebih cepat, praktis, dan sesuai pengembangan teknologi digital. Teknologi kode QR kode menawarkan solusi yang mudah diterapkan, cepat, dan mampu mencatat data secara otomatis secara real time. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi absensi berbasis QR kode untuk meningkatkan efisien yang kurang akurasi proses absensi perkuliahan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang bakalan saya bahas, itu bagaimana membuat proses absensi lebih cepat tanpa menimbulkan antrian, bagaimana mencatat data absensi secara otomatis dan akurat, bagaimana membuat sistem yang mudah dipakai mahasiswa dan dosen, bagaimana memastikan QR hanya bisa dipakai dengan waktu yang benar. Ini ada selanjutnya ada perencanaan proyeknya. Itu yang pertama itu kita harus menentukan tujuan inovasi dan fitur utamanya, itu harus kita tentuin. Keduanya, mendesain aplikasi login scan dashboard, itu udah pasti, itu kan udah pasti ada di suatu kode QR. Menyiapkan seperti laptop, C4, MySQL, dan library QR. Merancang database dan alur sistem, menyusun timeline pengerjaan 6 minggu. Kurang lebih pengerjaannya 6 minggu. Selanjutnya ada WBS, timeline proyek. Analisis kebutuhan. Desain sistem, webframe, ERD, pengembangan fitur inti, login, Granlet QR, scan QR, validasi database, pengujian fitur, dan perbaikan bug. Implementasi dokumen, timeline, analisisnya itu dari 1 sampai 3 Maret, desainnya 4 sampai 7 Maret, pengembangannya 8 sampai 17 Maret, pengujiannya 18 sampai 22 Maret, implementasinya 23 dan 23 Maret. Dokumentasinya 26 dan sampai 28 Maret. Nah, ini ada fitur-fitur utama dari aplikasinya, itu login untuk dosen dan mahasiswa, Grand QR otomatis setiap pertemuan, scan QR menggunakan HP, validasi waktu untuk mencegah manipulasi, dashboard dosen untuk melihat absensi real time, database yang rapi untuk menyimpan absensi dari si mahasiswa itu atau dosen. Feedback loop atau perbaikan. Agar perbaikan semakin baik, saya membuat siklus perbaikan, mengumpulkan masukan dari mahasiswa dan dosen, menganalisis masalah yang sering muncul, menentukan prioritas perbaikan, menerapkan perubahan pada fitur QR atau performa scan, mengevaluasi ulang dan memantau stabilitas siklus. Ini membantu aplikasi menjadi lebih nyaman digunakan. Jadi saya dalam pengembangan ini pasti melakukan menganalisis perbaikan terus-menerus dan perubahan pada fitur QR biar performanya ya lebih baik. Oke, selanjutnya ada indikator keberhasilan. ROI 0,90, artinya secara finansial sebelumnya menguntungkan tetapi sangat membantu dari sisi efisiensi waktu. Rating rate 70% dari 10 mahasiswa, 7 tetap memakai aplikasi di minggu berikutnya. Kepuasan pengguna itu 4,3/5, menunjukkan aplikasi diterima baik dan membantu proses absensi. Nah, ini langsung ke refleksi pengalaman. Pengalaman saya selama pengembangan aplikasi ini, saya belajar banyak hal. Saya sadar bahwa membuat fitur sederhana sekalipun butuh proses yang panjang, mulai dari memahami kebutuhan pengguna, menguji beberapa alternatif,
hingga mengatur waktu kerja. Hambatan terbesarnya itu performa scan QR yang tidak konsisten di beberapa HP, serta mencari struktur database yang paling tepat. Setelah mencoba beberapa opsi, akhirnya saya menemukan kombinasi yang paling stabil. Jadi saya butuh waktu untuk mencari struktur database-nya gitu. Rencana pengembangannya itu ada 4. Memperbaiki tampilan UI agar lebih responsif, menambahkan fitur riwayat absensi mahasiswa, mengintegrasikan aplikasi ke sistem akademik kampus, mengoptimalkan performa scan di berbagai jenis perangkat. Selanjutnya, nah ini udah ke tahap terakhir teman-teman. Ini yang bisa saya simpulin itu aplikasi absen QR kode yang saya kembangkan berhasil membantu proses absensi menjadi lebih cepat, praktis dan rapi dibandingkan metode manual. Meskipun masih ada beberapa kekurangan seperti tampilan yang perlu disempurnakan dan performa scan yang berbeda-beda di tiap perangkat, secara keseluruhan aplikasi ini sudah mampu menjawab masalah utama, mempercepat absensi dan menyiapkan dan menyimpan data secara otomatis. Melalui proses pengembangan ini, saya belajar bahwa membuat aplikasi itu tidak hanya soal menulis kode, tetapi memahami kebutuhan pengguna, menyiapkan desain yang tepat serta melakukan pengujian berulang-ulang sampai aplikasi benar-benar stabil. Dengan masukan dari pengguna, aplikasi ini terus berkembang dan punya potensi untuk digunakan lebih luas di lingkungan kampus ke depannya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.